Halo Sobat SPC Media TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di konten terbaru dari channel YouTube SPC Media TV. Dan di konten terbaru kali ini saya ingin membahas tentunya laga terbaru dari tim kesayangan kita, The Blues Chelsea, di mana di pekan ke-10 ya, The Blues menjalani laga big match menghadapi Manchester United di Old Trafford. Dan di konten preview saya sebelumnya ya, saya sempat membahas ya bahwa andaikan Manchester United masih dilatih oleh Erik ten Hag, ya kemungkinan besar kita akan bisa meraih poin penuh atau 3 poin ya, meskipun ya dari beberapa tahun terakhir kita memang kesulitan untuk bisa meraih poin di Old Trafford ya. Terakhir kali kita menangkan di tahun 2013, atau ya 11 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu lah kita tidak pernah menang, dan ini tahun ke-11 dan musim depan adalah tahun ke-12, dan di tahun ke-11 ini kita juga belum meraih kemenangan di Old Trafford ya, menghadapi Manchester United. Padahal Manchester United ya sedang tidak baik-baik saja di beberapa musim terakhir ya, tapi kita tetap tidak bisa meraih kemenangan. Oke, harapan itu sempat ada ya ketika di awal musim ini Manchester United di bawah Erik ten Hag tidak bagus ya, tetapi sebelum menghadapi Chelsea Erik ten Hag ini dipecat ya. Jadi ya, saya menganggap bahwa pemecatan Erik ten Hag ini bisa mempengaruhi mental bertanding para pemain Manchester United. Itu adalah asumsi saya sebelum laga ini dimulai. Tetapi ya, setelah saya melihat pertandingan semalam, okay, di mana para pemain Manchester United ini hanya menunggu dan menunggu para pemain kita untuk melakukan kesalahan, kemudian mereka melakukan counter. Oke, jadi apa ya? Ya, saya cukup kecewa ya melihat permainan The Blues yang bisa dibilang terlalu berhati-hati, terlalu ragu-ragu di sepertiga akhir. Ya, kadang mereka bingung ya, apakah harus melakukan umpan atau harus melakukan crossing. Dan beberapa kali di beberapa momen pemain kita bingung ketika dihadapkan dengan dua pilihan antara passing atau shooting. Dan itu terjadi pada Cole Palmer ya. Akhirnya dia memilih untuk melakukan shooting yang akhirnya bisa diblok oleh Matthijs de Ligt ya. Ya, padahal dia bisa melakukan umpan ke Nicolas Jackson atau mungkin Noni Madueke yang bergerak agak masuk ya, untuk setidaknya apa ya, membuka ruang, siapa tahu diberikan umpan silang oleh Cole Palmer. Ya, jadi saya cukup kecewa melihat pertandingan The Blues semalam ya. Padahal kalau kita melihat tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Enzo Maresca di pertandingan ini. Jadi line up yang bermain semalam itu sama persis dengan apa yang dimainkan oleh Enzo Maresca di laga menghadapi Newcastle United di mana kita menang. Oke, Reece James di posisi fullback kiri, Malo Gusto di fullback kanan ya. Dan perannya juga tidak ada yang berubah. Malo Gusto masuk ke tengah sampai ke half space ya. Neto turun dari menit awal juga ya. Jadi tidak ada yang berubah ya. Jadi setelah saya melihat cara bermain The Blues, kemudian cara bermain MU di Old Trafford ya, saya rasa ini tidak ada bedanya ya dengan permainan di bawah asuhan Erik ten Hag ya. Mereka tidak berani, mereka hanya menunggu ya kita berbuat apa, kita membuat kesalahan ya. Jadi apa ya, peluang-peluang mereka berawal ya dari kesalahan pemain kita ya. Dan mereka ibaratnya menyerang ya, meskipun
di menit-menit terakhir ya, menit-menit akhir mereka selalu menyerang. Saya rasa Manchester United ini hanya apa ya, mencari gol, mencari gol giveaway ya, mencari gol giveaway, mencari gol keberuntungan, gol jatuh dari langit. Oke ya, dan akhirnya terbukti ya, mereka mendapatkan gol yang seharusnya ini tidak menjadi gol, yakni dari tendangan penalti Bruno Fernandes. Ya, saya nggak tahu kenapa ya kiper kita Robert Sanchez selalu saja melakukan apa ya, blunder demi blunder hampir di setiap pertandingan. Padahal, oke, Rasmus Højlund itu tidak mengarah ke gawang, oke, dan dia tidak punya apa ya, dia tidak punya posisi yang bagus untuk melakukan shooting. Ya, tetapi Robert Sanchez malah memaksa masuk ya, dan akhirnya berbuah pelanggaran yang akhirnya menjadi penalti untuk Manchester United. Oke, beruntung sekali ya, dua pemain kita tampil luar biasa di pertandingan semalam, Moises Caicedo dan juga Pedro Neto. Pedro Neto luar biasa, ini pemain apa ya, kecepatannya gila ya, dia berani menusuk ya. Hanya saja ya di sepertiga akhir ya, kalau ada pemain bagus ya, satu dua orang yang bermain bagus di pertandingan di salah satu pertandingan, tetapi pemain lain tidak perform ya, ini akan menjadi masalah, dan itu terjadi dengan permainan The Blues di Old Trafford semalam ya. Jadi Pedro Neto, Moises Caicedo itu bermain sangat baik di pertandingan semalam. Bahkan Moises Caicedo ini mengingatkan kita dengan cara bermain Mikel Essien. Oke, golnya luar biasa, first time ya, tendangan volley ya, tanpa kontrol dan langsung menembus gawang dari Onana. Oke, dan cara bermain Moises Caicedo juga apa ya, hampir mirip juga dengan N'Golo Kante. Jadi Moises Caicedo tampil luar biasa. Di beberapa momen dia seperti Michael Essien, dan di momen-momen lain ketika bertahan dia mirip N'Golo Kante ya, perannya hampir sama dengan N'Golo Kante, luar biasa. Tetapi itu lagi ya, pemain lain tidak perform, dan ya taktik Enzo Maresca juga mulai terbaca ya, dari apa ya, dari awal babak itu sudah mulai ketahuan bahwa Enzo Maresca akan bermain seperti di laga menghadapi Newcastle United dan juga The Red Liverpool. Ya cukup membosankan ya, dan ya saya harap Enzo Maresca segera melakukan evaluasi ya, khususnya di sepertiga akhir ya. Kita harus punya template ketika menyerang ya, tidak apa ya, tidak apa ya, tidak selalu berpikir ya ketika menerima bola ya. Jadi pemain itu tidak harus berpikir dulu ketika mereka menerima bola. Seharusnya sebelum mereka menerima bola, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apakah harus melakukan shooting atau harus melakukan passing yang sederhana ya. Tidak usah passing yang terlalu sulit. Oke, passing sederhana itu mungkin bisa menjadi apa ya, peluang yang mungkin akan berbuah gol ya. Tetapi ya lagi-lagi keputusan yang ragu-ragu yang selalu diperlihatkan oleh pemain kita di sepertiga akhir yang membuat hasil pertandingan 1-1 di pertandingan semalam. Dan saya rasa ketika kita tidak mampu menang di Old Trafford, saya rasa bukan lagi masalah taktik ya, bukan lagi masalah apa strategi lah, tetapi masalah mental. Oke, ketika kita menganggap Manchester United, oke, para pemain kita menganggap Manchester United adalah tim besar, oke, maka kita akan tetap kesulitan untuk apa ya, bisa menang di Old Trafford. Oke,
Ya, jadi ya mungkin ya pemain-pemain kita mereka besar melihat kehebatan Manchester United, tapi ya Manchester United saat ini bukanlah Manchester United yang eh, ada di era Sir Alex Ferguson. Ya, Manchester United sekarang adalah tim yang ya bisa dibilang tim yang merangkak di papan tengah lah. Ya, oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, cukup kecewa tapi harus disyukuri ya karena kita tetap apa ya, kita tetap naik ke rank 4 klasemen sementara. Ya, seharusnya momen kekalahan Manchester City dan juga Arsenal ini bisa kita manfaatkan lah untuk bisa setidaknya duduk di rank 3. Oke, tapi ya yang sudah terjadi biarlah terjadi ya, semoga di pertandingan berikutnya Chelsea bisa meraih kemenangan ya, karena di pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Arsenal di Stamford Bridge. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.